Banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian pulau Sumatera itu bukan sekedar dampak dari bencana alam. Banjir yang menelan korban dan merenggut ruang kehidupan hewan dan puluhan ribu manusia itu adalah campur tangan dari keputusan politik yang tidak berpihak pada kelestarian alam. Perizinan pembukaan lahan yang terus meluas tanpa pengawasan ketat, serta lemahnya perlindungan kawasan hutan, menjadikan wilayah-wilayah itu semakin rawan terhadap limpahan air. Ketika daerah resapan air hilang, sungai nggak mampu lagi menampung volume hujan ekstrim yang dipicu oleh fenomena siklon tropis. Apa yang kita sebut sebagai bencana alam seringkali adalah merupakan akumulasi dari pilihan pembangunan yang menempatkan keuntungan jangka pendek di atas keselamatan ekologis jangka panjang. Adanya seruan tobat ekologis dan pencanangan kurikulum lingkungan hidup itu nggak akan mampu menyelamatkan manusia dari situasi yang terjadi di alam. Situasi ini akan kalah dengan struktur kebijakan negara yang berdampak langsung terhadap bagaimana alam dibangun dan dikelola. Pemerintahlah yang memegang kendali atas mitigasi dan juga penanganan setelah terjadi bencana. Saat video ini diambil, pada sekarang hari Senin tanggal 8 Desember, korban bencana banjir dan longsor itu sudah mencapai 900-an lebih, 600 orang masih hilang dan ratusan ribu warga harus mengungsi. Jumlah korban diperkirakan masih terus bertambah karena masih ada daerah-daerah yang belum dapat dijangkau untuk dievakuasi. Orang-orang kehilangan sanak saudara, terpisah dari orang tua, terpisah dari suami, dari istri, dan semua kegelisahan mencekam ini nggak akan terlihat lewat angka statistik. Mirisnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana awalnya sempat bilang kalau banjir dan longsor ini hanya mencekam di medsos saja. Katanya aslinya nggak semencekam itu. Meski akhirnya beliau minta maaf atas ucapan yang empati itu, ya ini nunjukin bahwa pemerintah nggak tanggap ya, atau bahkan mungkin kurang serius dalam menghadapi bencana ini. Di Aceh, para bupati itu sudah menetapkan status tanggap darurat daerah dan menyatakan bahwa mereka nggak sanggup menangani dampak bencana tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Akan tetapi pemerintah belum menetapkan status bencana nasional. Bahkan setelah Presiden Prabowo mengunjungi titik-titik bencana di 3 provinsi di Sumatera, beliau mengklaim bahwa penanganan atas bencana ini diperkirakan sudah berjalan dengan baik. Sementara itu berbagai organisasi lingkungan dan berbagai organisasi kemanusiaan mereka mendesak agar status bencana nasional itu tetap dipertimbangkan. Namun pemerintah menegaskan bahwa penetapan bencana nasional itu bukan keputusan yang bisa diambil begitu saja. Katanya bencana ini masih bersifat daerah dan belum memenuhi ambang batas jumlah korban. Gitu. Jadi mungkin maksudnya jumlah korbannya harus lebih banyak dulu. Gitu. Padahal penetapan darurat bencana nasional sebenarnya dapat memberikan legitimasi politik kepada Presiden untuk mempercepat mobilisasi penanganan bencana secara lebih terkoordinasi. Dan lebih jauh lagi, status tersebut membuka ruang bagi penanganan jangka panjang karena Presiden bisa punya wewenang untuk melakukan audit lingkungan, perizinan, dan juga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan lingkungan di wilayah ini yang akhirnya memperparah bencana gitu, yang pada akhirnya memperparah bencana. Dan di sini yang mungkin menimbulkan banyak spekulasi motif politik ya di balik keengganan pemerintah untuk menetapkan bencana ini menjadi darurat nasional. Jadi status darurat bencana nasional itu kan berarti pemerintah bisa menelusuri pihak-pihak atau korporasi yang melakukan alih fungsi lahan yang berkontribusi terhadap deforestasi dan pada akhirnya hilangnya daerah resapan air. Dan audit ini tentu memiliki implikasi besar bagi banyak kepentingan ekonomi. Makanya karena itu publik bertanya-tanya apakah keengganan pemerintah menetapkan status tersebut berkaitan dengan bobot politik dan ekonomi yang harus ditanggung jika evaluasi menyeluruh dilakukan. Apalagi ada juga anggota DPR yang bilang bahwa perdebatan mengenai darurat bencana nasional atau bencana lokal itu tuh nggak penting. Menurutnya kita nggak perlu debat dan justru kita perlu mengapresiasi pemerintah dan memastikan penanganan bencana terjadi secara menyeluruh. Padahal, Ketua DPD Sultan Bachtiar menilai berdasarkan undang-undang bahwa bencana ini sudah memenuhi kategori bencana nasional, apalagi jika melihat angka korban, kerugian harta benda dan kerusakan sarana dan prasarana yang begitu luas. Dan lagi-lagi nggak akan ada satupun silabus lingkungan hidup di sekolah-sekolah yang dapat menghentikan laju pengerusakan alam gitu. Mau anak-anak kita belajar tentang mau se-aware apapun masyarakat
belajar mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup, ya semuanya bakal sia-sia kalau aktivitas perusakan lingkungan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang disokong keamanannya oleh pemerintah. Ya apa gunanya menanamkan kesadaran ekologis pada anak-anak, pada pemuda-pemuda kalau di saat yang sama negara membiarkan bahkan memfasilitasi model pembangunan yang secara sistematis menghancurkan ekosistem. Ya contohnya mungkin bisa kita lihat juga di Tesonilo. Tesonilo itu adalah salah satu bentang hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati di Sumatera dan merupakan rumah bagi gajah Sumatera dan berbagai spesies lain. Taman Nasional Tesonilo yang semestinya menjadi kawasan konservasi itu justru sejak tahun 1970-an sudah ditambah sulam oleh izin-izin perusahaan mulai dari HPH, HTI sampai konsesi sawit. Masyarakat kecil atau masyarakat adat yang tinggal dalam kawasan ini itu juga ditertibkan dengan operasi bersenjata. Puluhan tahun tumpang tindih izin inilah yang membuka pintu bagi fragmentasi hutan, masuknya perusahaan, dan kemudian migrasi besar-besaran warga yang mengelola lahan karena aturan yang berubah-ubah. Perusakan hutan didahului oleh negara sendiri yang membongkar alam tersebut lewat izin korporasi. Perpres nomor 5 tahun 2025 juga menempatkan TNI sebagai bagian dari satuan tugas penertiban kawasan hutan. Dan ini adalah bentuk perluasan fungsi militer ke dalam urusan sipil termasuk agraria. Dan Presiden juga pernah bilang bahwa pohon sawit itu harus dijaga TNI, yang menunjukkan keterlibatan aparat keamanan dalam ekosistem ekonomi perkebunan. Dan ketika aparat yang seharusnya melindungi warga itu justru lebih sering dipersepsikan menjaga kepentingan industri besar, maka ketegangan sosial itu ya sulit untuk dihindarkan. Dari mana kesadaran atas pentingnya menjaga lingkungan hidup dapat menjadi solusi ketika kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi itu justru dibelah oleh izin-izin perusahaan, dan ketika penegakan hukum itu hanya tajam ke bawah dengan menyasar warga desa yang sudah hidup di sana, sementara akar kerusakan besar itu tidak tersentuh sama sekali. Cara pemerintah mengatasi situasi pasca bencana banjir juga rasanya kurang banget ya jika dibandingkan dengan cara negara-negara lain yang sama-sama terdampak oleh siklon tropis. Nah, Sri Lanka itu sudah menetapkan darurat bencana nasional dengan jumlah korban sampai saat ini mencapai 465 orang. Di Thailand, korban meninggal mencapai 200 lebih orang. Perdana Menterinya meminta maaf karena masih kurang dalam menanggulangi bencana ini, dan dia kemudian memastikan bahwa akan ada langkah konkret yang bakal dilakukan. Jadi pemerintah Thailand itu memberikan kompensasi pada setiap keluarga yang terdampak sebesar 4,6 miliar per keluarga. Malaysia mencatat jumlah korban paling sedikit. Salah satunya karena pemerintah Malaysia serius dalam menanggulangi banjir. Meski banjir di sana membuat lebih dari 11.000 orang dari 7 negara bagian harus mengungsi, pemerintah Malaysia melakukan langkah-langkah preventif seperti anggaran penanggulangan bencana yang tinggi dan kesiapan infrastruktur penanggulangan banjir. Jadi kapasitas mitigasinya itu udah dibangun jauh sebelum bencana datang. Ya bandingin sama Indonesia ya. Jumlah korban terus meningkat hingga ratusan ribu harus mengungsi, namun pemerintah belum menetapkan status darurat nasional, dan ironisnya anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB tahun 2025 justru menjadi yang terendah dalam 15 tahun terakhir gitu. Di saat bencana semakin sering dan semakin ekstrim akibat perubahan iklim, kapasitas negara untuk mitigasi justru menyusut karena anggarannya dipangkas untuk program prioritas yang lain gitu. Misalnya kayak MBG yang memakan anggaran sekitar 1,2 T per hari gitu. Dan itu juga yang membedakan bencana banjir di Sumatera dan negara-negara tetangga lainnya adalah tidak ada gelondongan kayu berjumlah luar biasa banyak yang hanyut bersama arus dan menerjang rumah-rumah warga. Ya aku rasa mungkin ini gelondongan ini juga bikin menambah korban ya. Kalau misalnya kena kayu, kegencet kayu, rumah hancur, ya lebih destruktif lah ya. Dan pemandangan ini tentu saja mengungkap fakta deforestasi yang berlangsung di wilayah tersebut. Sebelumnya aku pernah bikin konten kan tentang ekoteologi gitu, dan aku sempat bahas bagaimana luas hutan di Indonesia itu makin menyempit selama dekade-dekade terakhir. Sampai 2017 aja ditemukan bahwa 35% wilayah hutan di negeri kita atau sekitar 66 juta hektar itu sudah mengalami deforestasi, dan dari tahun 2002 sampai 2004 itu Indonesia sudah kehilangan 11 juta hektar hutan primer basah, dan itu setara dengan 34% tutupan pohon yang berkurang.
Jadi tingkat deforestasi tiap tahun itu juga cenderung naik, dan naiknya ini umumnya disebabkan oleh ekspansi industri seperti sawit dan proyek pemerintah. Dan kita juga bahas bagaimana perubahan iklim, terutama kenaikan suhu global itu mengubah kondisi bumi, sehingga salah satu dampaknya adalah munculnya anomali siklon tropis di Khatulistiwa. Jadi kalau kita stretch back lagi ke belakang, sebelum terjadi badai siklon, terjangan banjir di Pulau Sumatera yang sampai begitu parah, sebenarnya itu udah ada presidennya, dan pola ini berlangsung lama. Jadi Tesonilo bukan cuma satu-satunya kasus degradasi hutan ya. Hampir seluruh dataran rendah Sumatera itu mengalami nasib serupa. Hutan yang dulunya menjadi penyangga air kini berubah menjadi kebun monokultur dan area terbuka. Dan akibatnya ketika curah hujan ekstrim datang, kapasitas untuk meresap air hilang. Air yang dulu ditahan akar-akar pohon kini langsung meluncur menjadi banjir yang destruktif, dengan bonus gelondongan kayu. Nah, para peneliti meteorologi dari ITB itu menjelaskan bahwa Sumatera bagian utara sedang berada pada puncak musim hujan. Ditambah lagi ada fenomena siklon tropis yang memperluas cakupan hujan lebat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian, ketika hujan ekstrim turun di atas wilayah yang kapasitas tampungnya sudah menurun drastis, banjir bandang ya jadi nggak terhindarkan. Dan ini adalah bukti bahwa bencana yang terjadi sekarang itu bukan fenomena alam yang tiba-tiba muncul, tapi itu kelanjutan dari siklus kerusakan ekologis yang sudah berlangsung lama gitu. Itu adalah gambaran dari payahnya keputusan politik dalam menanggulangi bencana. BMKG sendiri bahkan sudah memperingatkan kepala daerah tentang potensi terjadinya siklon ini 8 hari sebelum siklon utama terbentuk sekitar 21 November 2025. Lagi-lagi ini memperjelas pentingnya keputusan politik yang tepat untuk mencegah eskalasi bencana di tengah situasi perubahan iklim sekarang. Karena tadinya siklon tropis Senior ini tidak umum melewati wilayah Indonesia. Ya, maka meskipun kelihatannya siklon ini adalah fenomena alam, kemunculan itu nggak bisa dipisahkan dari suhu bumi yang panas juga. Dan presiden lainnya itu juga yang terjadi pada Juli 2025 lalu, di mana 7 kabupaten di Sumatera dilanda kebakaran besar yang merusak ribuan hektar lahan. Setelah kebakaran, tanah yang terbakar itu kehilangan struktur untuk menyerap air gitu, atau tanah itu jadi hidrofobik. Jadi banjir besar 2025 itu adalah akumulasi kerusakan ekologis gitu, dan karena anomali cuaca juga, dan utamanya kebijakan politik yang tidak pro lingkungan. Selain kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan, tobat ekologis juga adalah tentang keberanian politik untuk memperbaiki struktur kekuasaan yang selama ini ikut mendorong kerusakan alam. Selama negara tidak menempatkan perlindungan alam menjadi salah satu prioritas utama, ya kita ini yang akan terus mengulang siklus duka yang sama tahun ini, tahun depan, atau mungkin jauh lebih parah lagi di masa depan. Dan kita menyaksikan dalam sepekan 2 pekan terakhir ini pemerintah kan gagap sekali ya dalam menanggapi bencana. Banyak sekali keputusan yang ganjil dan tidak tepat sasaran, belum lagi pernyataan-pernyataan yang tidak empatik dan menyepelekan gitu. Yang kalau dibahas semua akan panjang sekali. Tapi kalau menurut pengamatan kamu, apa sih yang membuat negara enggan untuk all out dan menyatakan sebagai bencana nasional? Kenapa kita lambat sekali hingga ratusan para penyintas bencana ini yang udah selamat karena banjir, akhirnya malah tetap mati karena kelaparan? Hari ke hari kondisi akan semakin kritis. Bisa nggak sih pemerintah menanggapi dengan lebih gesit? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.
Oh iya, aku lupa ngucapin turut berduka, tapi ya udah deh, nggak usah. Nggak usah.